Gue mau nanya serius nih. Kapan terakhir kali lo ngerasa hidup lo beneran hidup? Bukan cuman bangun kerja makan scroll tidur, tapi ada momen yang bikin lo merinding saking kerennya. Dulu, waktu kecil, kita nggak punya duit, nggak ada GoFood, nggak ada Google Maps. Tapi anehnya, semua momen terasa hidup banget. Sekarang kita punya uang, bebas, bisa beli apa aja, semua serba gampang. Tapi kok rasanya malah flat, kayak 5 tahun terakhir lewat gitu aja tanpa kesan. Itulah yang gue sebut paradoks kenyamanan. Semakin hidup kita nyaman, semakin hilang intensitasnya. Dan di video ini, gue bakal bongkar kenapa itu terjadi, plus gimana cara balikin rasa hidup itu lagi. Stay sampai akhir. Kenapa masa kecil lebih berkesan? Dulu kita benci banget sama yang namanya batasan, uang saku pas-pasan, jam main dibatesin, PR segunung. Tapi justru karena ada batasan itu, setiap hal kecil terasa lebih berharga. Misalnya, lo nabung lama buat beli sesuatu, pas dapet rasanya puas banget. Itu efek serotonin, tenang, awet. Sekarang, sekali klik semua beres. Dopamin langsung naik, tapi cepet juga hilang. Otak jadi kayak kenyang dan males cari tantangan. Masalahnya, kalau otak kebiasaan gampang, dia malah sering masuk ke mode mikir nggak jelas, overthinking, cemas, ngerasa kosong. Pernah kan lo ngerasain? Nah, itu kerjaan satu bagian otak yang bakal gue jelasin nanti. Hidup Jokowi! Default mode network harusnya bikin relax, tapi karena hidup kita terlalu gampang, dia malah jadi mesin overthinking. Ditambah lagi jebakan hedonic treadmill. Lo naik gaji, bahagia. Sebulan kemudian, biasa lagi. Lo harus kerja lebih keras, beli lebih mahal, baru bisa ngerasain bahagia lagi. Capek kan? Dan jangan lupa, paradox of choice. Terlalu banyak pilihan film, makanan, atau barang bikin kita stuck bingung, malah makin stres. Jadi jelas masalahnya. Otak kita kebanyakan dimanja. Ujung-ujungnya kita kejebak treadmill kebahagiaan. Pertanyaannya, gimana cara reset otak biar hidup kerasa hidup lagi? Momen ketika lu tenggelam dalam sesuatu sampai lupa waktu. Flow muncul kalau tantangan pas banget sama skill lu. Nggak terlalu gampang, nggak terlalu susah. Karena hidup dewasa, minim batasan, kita harus bikin kesulitan buatan. Ini caranya. 1. Puasa dopamin, sehari aja tanpa scroll, tanpa delivery instan, biar hal kecil kerasa nikmat lagi. 2. Tantangan plus 4%. Tambahin sedikit kesulitan di kerjaan atau hobi lo, biar otak terpicu dan lo bisa masuk flow. 3. Jangan selalu cari nyaman. Masak dari nol, jalan-jalan hemat, pilih opsi yang lebih susah. Hasilnya, reward serotonin, bahagia yang lebih tenang dan tahan lama. Intinya, semakin lo berani milih jalan yang susah, semakin hidup lo terasa hidup. Hidup kita jadi flat bukan karena kita kurang punya, tapi karena semua terlalu gampang. Kenyamanan bikin kita kehilangan rasa perjuangan. Solusinya, berhenti jadi penumpang di treadmill kebahagiaan. Cari tantangan lo sendiri, masuk ke flow, nikmatin perjuangan, dan rebut lagi intensitas hidup lo. Dan gue udah kasih clue, ada satu skill unik dari masa kecil kita yang bakal jadi superpower 5 tahun ke depan. Tebak skill apa itu? Tulis di komen. Nanti kita bahas di video berikutnya.